Kembalinya Raja Serigala. Bab 167 Angsa Putih. Dalam kompetisi desain busana ini, keluarga Lu bermaksud menyatukan 10 perusahaan pakaian teratas untuk membentuk kerajaan pakaian dan menanggapi gelombang besar peluang yang dimulai dari ibu kota provinsi. Oleh karena itu, keluarga Lu sangat mementingkan hal itu dan memilih juri yang paling cakap dan dihormati. Mereka bahkan secara khusus mengundang Ibu Ina, pimpinan YSL, dari Prancis. Pada saat yang sama, ada lebih dari 50 departemen perusahaan yang berpartisipasi dalam kompetisi desain busana ini. Para model di belakang panggung, mengenakan busana kompetisi, juga siap untuk memulai debut mereka. Di tengah penantian yang seru sekaligus menegangkan, pagelaran busana pun dimulai. Untuk sesaat, suasana di seluruh tempat menjadi sedikit tegang. Saat alunan musik catwalk mulai mengalun, para model jangkung dengan fitur-fitur menawan berjalan di atas panggung dalam balutan catwalk, masing-masing memimpin jalan. Setiap model berjalan di atas catwalk, lalu berdiri di depan, memamerkan pesona busana yang dikenakannya melalui berbagai gerakan tubuh dan pose. Kemudian juri di bawah akan memberikan nilai. Total ada 10 juri, termasuk Ibu Ina dan Lu Zongzheng. Nilai tertinggi adalah 10 dan nilai totalnya adalah 100. Tak lama kemudian, karya pertama pun dipamerkan, yaitu jumpsuit renda putih. Dibandingkan dengan jumpsuit sebelumnya, pakaian ini lebih menarik perhatian. Dan saat kostum ini muncul, hal itu memicu diskusi di antara para penonton. Aku tahu kostum ini. Namanya Angsa Putih. Desainnya dibuat oleh Ruixue, perusahaan desain pakaian terbesar kedua di kota Sanjiang. Semua orang mengenal Li Ruixue. Ia tak tertandingi di bidang desain busana. Desainnya tidak konvensional dan sepenuhnya menampilkan keindahan sifat manusia. Konon katanya Angsa Putih ini sebenarnya sudah dirancang oleh Li Ruixue sejak lama. Ia bermaksud membawanya untuk mengikuti kompetisi desain busana tingkat provinsi. Tanpa diduga, Li Ruixue tersenyum dan berkata, "Mengapa kita perlu Angsa Putih untuk kompetisi desain busana tingkat provinsi?" Saat itu, semua orang mengira dia hanya membual, tetapi wanita ini pulang dan menutup pintu selama seminggu, mendesain satu lagi, dan memenangkan juara pertama dalam kompetisi desain busana ibu kota provinsi. Hal ini juga membuat Angsa Putih menjadi lebih misterius. Semua orang penasaran tentang mahakarya macam apa ini. Saya tidak menyangka dia akan membawa Angsa Putih untuk berpartisipasi dalam kompetisi hari ini. Karya pertama adalah White Swan karya Li Ruixue, dan semua orang langsung menjadi lebih bersemangat dengan kompetisi desain busana ini. Dan, para juri di antara penonton juga sangat terkejut saat melihat Angsa Putih muncul. Beberapa juri juga memberikan nilai mereka, dan beberapa juri, termasuk Lu Zongzheng, langsung memberikan nilai 10. Namun, Ibu Ina yang ada di tengah menatap gaun itu dengan saksama sambil berkaca-kaca. Jelas terlihat bahwa ia juga terkesima dengan gaun itu. Namun, ketika dia melihat lengan bajunya, dia menggelengkan kepalanya dan akhirnya memberinya skor 9. Pakaian Li Ruixue akhirnya menerima skor tinggi lebih dari 90 poin. Jelaslah bahwa kostum ini sebenarnya sangat sukses. Dengan skor sebesar itu sudah cukup untuk masuk dalam jajaran 10 besar, dan masuk dalam jajaran 10 besar berarti bisa ikut bergabung dalam kerajaan pakaian keluarga Lu. Pertunjukan catwalk terus berlanjut, dan beberapa pakaian berikutnya ditampilkan satu demi satu. Namun jika dibandingkan dengan White Swan-nya Li Ruixue, tampaknya jauh lebih rendah. Nilai yang diperoleh hanya 1 atau 2, bahkan ada karya yang mendapat nilai 60 atau 70 poin. Namun, Angsa Putih Li Ruixue tampaknya berada di puncak, jauh di depan dan berdiri pada posisi yang paling mempesona dan bersinar. Tidak seorang pun dapat menggoyahkan kedudukannya. Di tengah-tengah peragaan busana, beberapa potong pakaian yang mendapat skor 97 dan 96 poin muncul satu demi satu. Mereka semua adalah raksasa pakaian lokal di Sanjiang. Sumber daya keuangan mereka yang kuat dan pengalaman yang kaya memberi mereka keunggulan mutlak dalam kompetisi desain mode ini. Sedangkan untuk usaha kecil, mereka berhak mendapat 60 atau 70 poin. Hanya satu perusahaan desain pakaian akar rumput bernama Huiyi yang bangkit kembali dan menerima skor tinggi sebesar 95 poin. Dapat dikatakan bahwa karya ini menonjol di antara banyak karya dan dapat secara konsisten menempati peringkat 10 besar. Desain kostumnya hampir selesai, tetapi Xiaoximo tidak terganggu. Dia menarik Chen Fan dan berkata, "Chen Fan, kamu tahu, karya mereka tidak sebagus karyaku." Bahkan Angsa Putih pun jauh lebih rendah kualitasnya dibandingkan bebek Mandarin. Chen Fan menghiburnya, "Simo, jangan terlalu sedih. Emas asli akan bersinar." Bab 168 karya keluarga Xia muncul. Pada saat ini, keluarga Xia juga dalam keadaan tegang dan gelisah. Mereka buru-buru bertanya, "Wu Yan, ini keluarga ke-53, kapan kostum keluarga Xia akan muncul?" Nyonya tua Gao juga berkata, "Ya, Wu Yan, apakah ada yang salah? Pergi dan cari tahu." Xia Wenqiang dan Deng Hongjun melanjutkan, "Benar, apakah sesuatu terjadi pada Wu Yan? Aku sangat cemas. Aku menghitung bahwa jika keluarga Xia ingin masuk dalam 10 besar, mereka harus mendapatkan skor 95. Semua juri ini adalah perancang busana yang disegani di kota Sanjiang. Mereka memiliki persyaratan yang sangat tinggi. Saya agak khawatir apakah pakaian yang kami desain bisa mendapat 95 poin.
Kalau tidak, saya khawatir kami tidak akan bisa masuk dalam 10 besar. Benar sekali. Jika kita tidak bisa mendapatkan salah satu dari 10 posisi teratas, kita khawatir kita tidak akan bisa bekerja sama dengan bos Lu, dan rencana keluarga Xia kita untuk memulai kembali kejayaannya akan hancur. Deng Hongjun tampak frustrasi. Pada saat yang sama, dia menatap tajam ke arah Ina yang berhidung mancung, dan berkata seperti anjing Mastiff Tibet, dalam hal penilaian, orang-orang hebat di kota Sanjiang baik-baik saja, dan nilai yang mereka berikan tidak terlalu rendah. Hanya saja gadis asing itu, yang selalu memberikan nilai sangat rendah. White Swan karya Li Ruixue hampir sempurna, tetapi dia hanya memberinya skor 9. Saya tidak tahu bagaimana orang seperti itu bisa menjadi juri. Saya sungguh ragu apakah dia bisa mendesain pakaian atau tidak. Anggota keluarga Xia yang lain pun setuju, benar sekali, aku baru saja melihat dia memberi nilai 0 pada pekerjaan bisnis keluarga yang kecil. Ini benar-benar keterlaluan. Mereka bahkan tidak menghargai kerja kerasku. Benar saja, gadis asing itu tidak mengerti cara hidup di dunia ini dan bersikap dingin dan acuh tak acuh seperti ular. Selama suatu waktu, orang-orang di keluarga Xia yang tahu sedikit tentang pakaian berbicara buruk tentang orang yang bertanggung jawab atas YSL, perancang mode dunia. Xiao Wuyan mencibir dan bertukar pandang dengan Ye Bufan di sampingnya. Sudut mulut mereka terangkat, dan mereka berkata dengan percaya diri, "Nenek, ibu dan ayah, paman dan bibi, jangan gugup. Karya kami dirancang sebagai karya terakhir yang akan muncul, dan akan segera terbit." "Apa? Yang terakhir?" Deng Hongjun bertanya dengan cemas. "Bukankah ini jelas merupakan pemakaman salju untuk keluarga Xia kita? Coba pikirin, kalau kita yang terakhir muncul, juri pasti capek mata dan nggak mau ngasih nilai bagus. Ada pula pola pikir inersia bahwa hasil akhirnya selalu buruk. Sudah berakhir, sudah berakhir. Karya keluarga Xia kita seharusnya menjadi yang pertama muncul. Lihat saja White Swan karya Li Ruixue. Itu adalah yang pertama muncul dan mendapat skor tinggi 99 poin. Kami adalah yang terakhir muncul. Kami sama sekali tidak punya peluang. Wuyan, pergi dan jelaskan situasinya kepada bos Lu dan minta dia memberi kita peringkat yang bagus." Setelah keributan Deng Hongjun, semua anggota keluarga Xia menghela nafas. "Nenek, ibu, bapak, paman, bibi. Kalian tidak boleh berpikiran seperti itu," kata Ye Bufan sambil tersenyum. "Pikirkanlah, ada pepatah yang mengatakan, orang-orang hebat selalu muncul terakhir. Karya keluarga Xia kita adalah yang terbaik dalam kompetisi desain busana ini, jadi tentu saja harus muncul terakhir. Saya yakin bahwa karya keluarga Xia kita pasti akan mampu melampaui White Swan milik Li Ruixue dan menjadi juara dalam kompetisi desain busana ini." Setelah mendengar penjelasan Ye Bufan, semua anggota keluarga Xia tersenyum. "Xiao Fan, kamu benar-benar pandai berbicara. Benar sekali, karya keluarga Xia kita pasti akan memenangkan kejuaraan." Deng Hongjun mencoba menyelamatkan situasi dan berkata, "Apa maksudmu dengan sangat pandai berbicara? Bagaimana mungkin Xiao Fan selalu bisa berbicara? Benarkah, menantu yang baik?" Mendengarkan pembicaraan dari keluarga Xia, Chen Fan mengira kalau Xia Simo akan terpengaruh oleh mereka, dan berniat untuk menghiburnya serta menyuruhnya untuk tidak terlalu menanggapi masalah ini, namun Chen Fan justru mendapati kalau Xia Simo malah tercengang. Karena saat ini, semua perhatian Xia Simo tertuju pada panggung T. Bagian terakhir dari catwalk diperlihatkan malam ini. Saat model itu berjalan menuju panggung T selangkah demi selangkah dengan gaun panjang. Xia Simo tercengang. Seluruh penonton mendidih. Bersambung.